emang kita mau ngembangin minat bakat kita gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita mau ikut turnamen atau lomba-lomba basket gitu, itu nanti juga ada seleksi lagi nggak sih Kak? Kan di awal katanya nggak ada seleksi tapi saring-saringan gitu, itu nanti ada seleksi lagi nggak buat ikut lombanya? Kalau seleksi sih sebenarnya dari mulai ikut latihan aja itu. Halo Sobat Snesma, kembali lagi di Ngobrol Cerdas bareng aku Lala sebagai host di segmen kali ini. Nah, di segmen kali ini gak kalah seru, gak kalah asik sama segmen-segmen sebelumnya, karena kita kedatangan kakak-kakak yang keren dan punya banyak banget prestasi di bidang non-akademik. Kira-kira siapa sih? Langsung aja kita minta kenalan ya. Halo, perkenalkan nama saya Malka atau Hanaki. Nama saya Valdo Walter Akuangkasa. Oke Sobat Snesma, kita udah kenalan nih sama dua narasumber kita, kakak-kakak yang emang punya banget gudang prestasi yang harusnya kita juga ngecontoh dua kakak-kakak ini. Langsung aja kita tanya-tanya nih, kira-kira kakak-kakak ini tuh lebih condong di kategori non-akademik apa sih Kak? Bisa dijelasin mungkin dari Kak Malka dulu, baru nanti Kak Dava. Kalau saya sendiri lebih tertarik ke bidang non-akademik di olahraga ya. Sebelum ikut olahraga bola basket juga saya sudah pernah ikut futsal dan sepak bola. Namun semakin kesini saya semakin minatnya malah ke basket sih. Kalau Kak Dava sendiri? Saya juga dari futsal pertamanya, terus pindah ke basket dan lanjut sampai sekarang. Nah, kalau selain basket nih Kak, ada nggak sih hobi lain yang emang bener-bener ditekuni? Kayak contohnya kayak gitar atau nyanyi atau yang lainnya? Kalau saya sendiri sih gitar sebenarnya nggak hobi-hobi banget, tapi ya cukuplah buat yang ngisi waktu luang atau sekedar pengen tampil aja gitu. Iya gitu. Kalau Kak Dava sendiri? Belum ada. Oh, berarti futsal sama basket dulu ya. Karena denger-denger juga katanya Kak Malka tuh juga ikut FLS 2N gitar ya. Iya. Iya. Nah, itu kalau buat basket sendiri nih Kak, emang dari kecil udah dilatih basket atau baru hobi aja pas masuk SMP gitu? Kalau saya sebenarnya dari kecil itu saya sudah minat sama olahraga ya. Olahraga apa aja kalau bisa. Saya bisa ikut banyak olahraga sih awalnya dulu, termasuk badminton juga. Tapi terus saya lebih mau fokus ke basket. Iya, berarti emang dari dulu sukanya sama olahraga gitu ya. Kalau Kak Dava sendiri? Saya dari kelas 7 baru ikut basket ekstra di Snesma. Oh, berarti keren banget, udah baru kelas 7 tapi ternyata udah bisa bawa pulang piala yang banyak banget. Nah, kalau di basket sendiri nih Kak, kalau baru awal masuk nih di ekstra Snesma, kan Snesma ada ekstra basket yang udah emang orang-orang tahu kalau basketnya tuh bagus ya. Nah, itu kalau misalkan mau masuk tuh, ada nggak sih seleksi-seleksi kayak kader di Snesma atau ekstra lain itu kan ada seleksi dulu baru bisa masuk, itu basket ada nggak sih Kak? Kalau basket sendiri sih, kalau mau join ya sebenarnya tinggal join aja ya lah, nggak perlu ada seleksi-seleksi dulu karena kita mau mencarinya itu disaring-saring aja gitu. Jadi emang kita mau ngembangin minat bakat kita gitu ya. Nah itu, dan kalau boleh tahu itu peminatnya banyak gak sih Kak kalau di Snesma itu? Lumayan banyak gitu ya? Biasanya sih awal-awal itu mesti selalu banyak ya, tapi semakin lama entah karena alasan apa, nggak tahu, malas atau ternyata minatnya bukan di situ, akhirnya mungkin itu bisa jadi alasan buat akhirnya udah stop lah. Gitu. Nah, kalau untuk ini kita masih bahas basket ya Kak ya. Nah, kalau basket itu kan ada basket putra sama putri. Nah, itu jadwal latihannya bareng gak sih kalau sama untuk kelas 7, 8 sama 9 itu jadwal latihannya masih bareng juga atau gimana? Ada yang bareng tapi juga ada yang khusus kelas 8 sama 9-nya aja. Terus juga ada kayak ikut latihan sama sekolah lain gitu juga ada Kak? Ya bisa. Bisa kita ikut sekolah lain latihan bareng gitulah ya intinya. Iya. Kalau boleh tahu jadwalnya hari apa aja Kak? Kalau untuk kelas 8 dan 9-nya itu hari Senin aja. Tapi kalau semua kelas 7, 8, 9 itu hari Rabu sama Sabtu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal latihan pasti ada coachnya ya? Kayak pelatihnya. Coach apa? Coach. Pelatihnya coach. Ya. Nah, itu pelatihnya dari Snesma sendiri juga ada, sama dari luar sendiri juga ada. Itu dilatihnya juga ngikutin tiap hari atau ada jadwal sendiri-sendiri lagi? Ya, ngikut jadwalnya. Ngikut jadwalnya gitu. Setiap Senin, Rabu, Sabtu itu. Nah, kalau misalkan nih kita mau ikut turnamen atau lomba-lomba basket gitu, itu nanti juga ada seleksi lagi nggak sih Kak? Kan di awal katanya nggak ada seleksi tapi saring-saringan gitu, itu nanti ada seleksi lagi nggak buat ikut lombanya? Kalau seleksi sih sebenarnya
dari mulai ikut latihan aja itu udah ikut seleksinya itu harusnya. Karena kita nyeleksinya itu coachnya Rajin ngambil dari pantauan-pantauan teman-teman kita yang ikut latihan itu. Gitu. Sama yang rajin latihan. Sama yang rajin latihan berarti itu emang dihitung nanti buat absen gitu ya Kak ya. Ya. Buat di turnamen sendiri itu ada nggak sih Kak kayak kesulitannya biar kita tuh kompak bareng gitu, ada nggak sih, bisa diceritain ke teman-teman mungkin? Jadwal pribadinya ya yang kadang ada yang nabrak itu. Itu. Buat latihannya kadang nggak lengkap, atau yang utama sih sebenarnya cuaca ya. Cuaca. Kalau kita kan tidak punya lapangan indoor, jadi masih di lapangan outdoor. Jadinya kalau hujan ya udah selesai. Selesai latihannya emang cukup di situ aja. Kalau untuk jam latihannya itu dari pulang sekolah atau gimana? Karena kita pulang jam 1:30, kita mulai latihan itu jam 3. Jadi Jam masih ada jeda istirahat sekitar 1,5 jam lah dari pulang sekolah. Nah, gini nih, kalau misalkan dapat kejuaraan itu kan pasti bangga banget gitu. Nah, itu kesan-kesannya gitu pas dapat kejuaraan gitu gimana sih, Kak? Seneng ya tentunya. Iya. Pasti Bangga. seneng dan ada kebanggaan sendiri dalam diri kita itu. Itu sekolah juga nge-support 100% ya, Kak? Insya Allah. Iya, nge-support 100%. Nah, itu kalau untuk turnamen, kan kita juga pengen tahu itu kan ada pendaftarannya, dan itu pendaftarannya biasanya ada yang bayar, ada yang enggak. Iya. Nah, kalau itu bayar tuh diambil dari uang kas atau kita iuran di waktu itu juga atau gimana? Kalau kita sendiri ya, itu antara mengambil uang kas atau enggak hadiah dari kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Oh gitu, berarti hadiah dari kejuaraan sebelumnya enggak digunain buat kayak makan-makan atau gitu enggak? Ada kalau makan-makan, atau kita sih pengennya buat ikut sparring ke luar kota gitu ya. Gitu. Tapi masih rencananya belum lah. Iya gitu. Terus kalau waktu itu dengar-dengar juga sempat di Ponorogo itu ya Kak ya. Iya. Itu daftarnya juga daftar sendiri atau inisiatif sendiri atau gimana? Inisiatif sendiri gitu. Nah, kalau misalkan tim basket itu ya Kak ya, itu kan ya jersey-nya ada banyak banget gitu. Itu juga beli pakai uang kas atau? Kalau jersey sih karena itu ada nama kita sendiri ya, maka itu jersey-nya beli sendiri. Beli sendiri. Jadi gitu. hak milik kita sendiri lah. Bisa dipakai terserah sih. Iya. Kalau untuk kejuaraan nih Kak, kan kita juga pengen tahu juga kejuaraannya tuh udah ada apa aja sih Kak. Terus yang paling berkesan di kejuaraan itu tuh apa? Terus pas di lapangan juga asiknya, enaknya, capeknya itu gimana gitu. Bisa diceritain juga? Kalau kita sih dari 2022 ya udah ikut kejuaraan. Yang pertama itu ini Magetan Schooler basketball tahun 2022. Itu serunya sih karena banyak penontonnya ya. Iya, banyak yang ngedukung gitu ya. Terus juga tensi pertandingan yang sengit itu di final, walaupun akhirnya kita harus kalah. Iya, berarti nanti di lain kesempatan bisa merebut juara lagi gitu. Nah, itu kan kalau misalkan di lapangan itu kita kan kadang down banget karena misalkan lihat poin yang ternyata kita jatuh banget sama musuh gitu ya. Itu gimana cara ngendaliin emosi kita biar ini harus bisa nih sampai selesai, pokoknya itu gimana sih Kak tips-tipsnya gitu? Kalau di basket kan ada time out ya. Futsal juga ada time out. Itu biasanya coach ngambil time out buat ngatur ulang strateginya, atau ya bisa buat pemain nge-heal sebentar lah istilahnya, biar agak tenang atau masih bisa, ya intinya istirahat dulu. Iya gitu. Biasanya juga yang ngedukung dari Sespa juga lumayan banyak atau gimana? Support dari orang tua juga pastinya gitu ya Kak ya. Nah, kalau untuk turnamen sendiri itu ada jadwalnya kayak 6 bulan sekali atau gimana, atau sesuai dengan acara sekolah gitu? Kalau yang rutin itu ya, sejauh ini yang sudah rutin itu O2SN Kabupaten Magetan sama Ganesha Basketball Cup yang di Ponorogo itu. Itu pasti setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Ya. Nah, terus pasti di setiap ekstra kan ada event-event sendiri. Kayak tahun lalu kita tahu kalau Sespa tuh ada jadi tuan rumah 3x3. Nah, tahun ini kira-kira ada nggak sih Kak? Insya Allah. Ya. Kalau jadi ya. Nah, itu nanti panitianya dari ekstra basket ikut serta semua gitu ya? Kalau semua sih sebenarnya belum ya, karena pastinya kita juga kolaborasi sama OSIS juga kan. Iya, benar banget. Nah, kalau semua peserta ekstra ikut mungkin kayak terlalu kurang banyak. Kurang efektif. Nah,
kan di 3x3 itu kan kita ikutnya kayak anak-anak SD. Nah itu nanti jadi pertimbangan nggak sih kalau misalkan anak itu masuk SNESMA terus ikut basket, itu jadi pertimbangan nggak sih? Bisa jadi sih. Oh iya. Karena kita udah tahu kemampuannya semenjak kita lihat dia ikut turnamen di sini. Kalau dia masuk ke sini kan juga bisa diikut sertakan semisal ke tim B dulu atau gimana. Itu kan bisa. Gitu ada tim A sama tim B. Maksudnya itu gimana sih Kak, tim A sama tim B? Tim B lebih ke adik kelas yang masih berkembang. Ya, buat nyari pengalamannya. Terus kalau yang tim A kan yang sudah emang udah bisa gitu. Udah berpengalaman dari turnamen-turnamen sebelumnya, difokuskan untuk ke prestasinya. Kalau yang tim B itu difokuskan buat ke pengembangannya dulu, iya gitu. Nah, untuk ekstra basket sendiri itu ada kayak susunan ketua, sekretaris, bendahara, wakil gitu, ada nggak sih Kak? Ada. Oh itu ada. Kalau boleh tahu ketuanya? Dava. Dengan Kak Dava sendiri. Iya. Nah, dari turnamen-turnamen sama event-event sendiri itu, kalau misalkan ngadain event kan kita pasti ada kayak kesulitannya di awal, entah itu minta ajuin proposal atau lainnya. Itu pernah nggak sih dirasain kayak persiapannya itu pernah nggak sih Kak, kayak rasa capek tapi nanti juga seneng di akhir gitu? Yang agak susah itu biasanya kalau turnamen keluar kota ya. Gitu. Dapat perizinannya itu karena ada jadwal deket ulangan ya. Iya. Sama pas itu coach kita masih bimbang karena ada kepentingan lain. Berarti kalau misalkan itu ada jadwal pas ulangan, itu ngatur jadwalnya susah apa sih Kak? Kan kita juga harus belajar kayak buat ulangan besok, ternyata nanti beberapa hari kemudiannya kita juga harus turnamen, itu susah banget. Ya lumayan susah sih. Seperti contohnya yang MBD Cup ini. Itu kan seharusnya jadwal finalnya itu di hari Sabtu ya. Tapi karena terkendala cuaca hujan, itu akhirnya mundur 1 hari di hari Minggu. Nah, dijadwalkan Minggu itu sebenarnya udah sore juga finalnya. Tapi ternyata pas sorenya itu hujan juga. Kita nunggu dulu, akhirnya habis sholat maghrib itu baru hujannya berhenti kan. Nah, pas udah berhenti itu berarti kan mainnya kita otomatis sampai malam kan. Iya, sampai malam banget ya. Nah, besoknya itu padahal kita ulangan. Besoknya Seninnya. Seninnya itu ulangan, tapi minggunya kita masih turnamen. Jadi kita sampai malam itu pertandingan, ada penyerahan piala juga. Itu sekitar agak malaman lah, baru pulang jam 9-an. 9-an ya. Nah, sampai jam 9 hampir jam 10 lah. Itu kita pulang-pulang masih harus belajar lagi gitu. Iya, buat besok ulangan. Tapi keren banget sih, ternyata emang dapet juara gitu. Nah, kalau Kamalka sama Kak Dava sendiri itu ikut gak sih kayak ekstra tambahan atau kayak istilahnya kayak les privat gitu? Enggak les privat sih, kayak klub gitu ya? Iya, di luar sekolah buat emang lebih ngembangin lagi, itu ikut gak sih Kak? Kalau kita ikut di MBD. MBD. Klub MBD namanya, Magetan Basketball Development. Itu diambilnya dari umur berapa Kak? Sekitar kelas 1 SD udah bisa join. Udah bisa join. Kelas 1 SD. Nah, kalau misalkan untuk turnamen kayak gitu, apakah itu kelas 9 tuh masih diikut sertakan? Karena kan kita juga tahu kalau kelas 9 itu juga mau lulus gitu loh Kak. Kalau terakhir kemarin sih kita masih diikut sertakan ya, karena kita juga kelas 9. Kita masih sebelum lulus lah, masih bisa lah diikut sertakan untuk turnamen seperti yang terakhir di Ganesha Basketball Cup kemarin di Ponorogo. Itu sepertinya bakal jadi turnamen terakhir kita. Wah, iya. Dan alhamdulillah juga kita baru pertama ikut dan bisa dapat juara 2. Iya, wah keren banget sih Kak. Semoga nanti di SMA juga terus ngembangin lagi minat bakatnya di basket. Nah, ini buat kakak-kakak sendiri pasti punya kata-kata motivasi buat teman-teman kita, sobat-sobat SNESMA yang nonton di rumah, dari HP. Bisa gak sih dijelasin motivasinya? Iya, motivasinya buat mereka kalau emang harus bener-bener kalau pengen berkembang, semangat berlatih, jangan malas-malasan. Gitu. Kalau untuk Kak Dava sendiri? Rajin latihan. Iya, soalnya kalau nggak latihan nggak instan langsung jadi gitu ya Kak ya. Makasih banget Kak karena udah luangin waktunya buat podcast Nesma dan udah nunjukin ini pialanya banyak banget guys. Ternyata pialanya ini sebenarnya kurang satu. Iya, kurang satu. Ini di tahun-tahun sebelumnya juga udah ada ya Kak ya, masih ada, cuma tadi dicari-cari kayaknya dipajang di tempat lain. Iya, tempat lainnya. Jadi makasih banget sekali lagi Kak. Semoga ketemu di segmen berikutnya.